Kita akan memulai pembelajaran kita. Kita mulai dengan bernyanyi dulu ya, lagu Big or Small. Silakan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan kembali belajar. Tuhan ajari kami supaya kami bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Di dalam satu nama terindah, nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seorang siswa membacakan ungkapan hati. Anak yang sangat istimewa. Kata ayahku, aku anak yang sangat istimewa. Benarkah begitu? Kata Nina, anak yang sangat istimewa pasti punya rambut ikal, panjang yang indah seperti rambut Teti. Aku tidak punya. Kata Doni, anak yang sangat istimewa pasti punya gigi putih yang bagus dan rata seperti gigi yang dimiliki Samuel. Aku tidak punya. Kata Maria, anak yang sangat istimewa tidak boleh punya biji-biji kecil seperti jerawat di wajahnya. Aku punya. Kata Rudi, anak yang sangat istimewa pasti menjadi anak paling pintar di kelas 4. Aku tidak begitu. Kata Martin, anak yang sangat istimewa pasti bisa menceritakan lelucon-lelucon paling lucu di sekolah. Aku tidak bisa. Kata Mirna, anak yang sangat istimewa
pasti berasal dari keluarga yang sempurna. Aku tidak. Tapi setiap malam menjelang tidur, ayahku selalu memberiku pelukan dan berkata, "Kau amat sangat istimewa dan ayah sayang padamu." Ayahku pasti lebih bijak daripada teman-temanku. Ya, semua orang adalah istimewa. Semua orang yang diciptakan Tuhan baik adanya. Kita bisa melihat dalam peristiwa penciptaan di dalam kitab Kejadian pasal 1, setiap Allah menciptakan segala sesuatu akan diakhiri dengan ucapan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi semua ciptaan Allah, bukan hanya manusia, bahwa itu adalah baik adanya. Setiap manusia memiliki kelebihan, ya, baik untuk melayani Tuhan atau bernyanyi atau memiliki keahlian khusus. Tapi itu semua untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan. Dan pastinya juga memiliki kekurangan, ya. Supaya apa? Supaya kita senantiasa lebih kuat dan hanya bersandar kepada Tuhan. Demikian juga halnya dengan Amos, ya. Di dalam kitab Amos pasal 1 ayat 1 di sana dikatakan perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Nah, siapa itu Amos? Ternyata Amos itu hanyalah seorang peternak. Tetapi dia dipilih Allah untuk menyambung lidah Allah, menyampaikan apa yang menjadi perintah Allah. Padahal kalau kita lihat latar belakang dari Amos, dia bukan orang terpandang, dia bukan orang kaya, dia bukan seorang pemimpin yang biasa berbicara di depan umum. Tetapi Allah tetap memakainya. Karena apa? Ya, karena memang di setiap kekurangan pasti ada kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, ini dia gambar Amos, seorang peternak domba, ya. Apakah Amos mau melakukan tugas yang diperintahkan Tuhan kepadanya? Karena dia seorang peternak. Wow, ini dia, ya. Dan ternyata Amos tetap taat melakukan perintah Tuhan. Amos menyampaikan pesan Allah kepada penduduk Yerusalem. Walaupun bagaimana mereka menanggapinya, kita akan melihat selanjutnya. Ternyata Amazia, imam di Betel, tidak suka mendengar seruan Amos. Ia menyuruh Amos pergi. Namun, tantangan ini tidak membuat Amos mundur karena ia yakin Allah yang memilih dan menyuruhnya untuk melakukan tugas itu, sehingga dia tetap melaksanakannya apapun yang terjadi dan apapun resikonya. Tuhan Allah yang memanggil dan menyuruhnya untuk menegur bangsa Israel dari segala perbuatan mereka yang menyimpang dari hukum Tuhan Allah. Hal ini bisa kita baca di dalam Amos pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Amos menegur orang Israel yang menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa ketika memilih seseorang untuk melakukan sesuatu, kita seringkali hanya mempertimbangkan kemampuan dan pengalamannya saja. Padahal seringkali bahwa dia sebenarnya adalah pilihan Tuhan yang memiliki kemampuan di balik setiap kekurangannya. Amos yang disebut dalam bacaan kita hari ini, ia sebenarnya bukan orang yang hebat dan istimewa. Dia hanya peternak domba, tetapi dipakai oleh Allah untuk menjadi pembawa pesannya. Jadi siapa saja bisa dipakai oleh Allah. Tidak perlu rendah diri apabila kita memiliki kekurangan, dan segala kelebihan tidak boleh disombongkan.
Tetapi semuanya yang kita miliki, kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, yang menjadi tugas kita adalah ini belajar dari Alkitab ya. Silakan dibuka Alkitabnya nanti. Tulislah bentuk-bentuk pelanggaran umat Israel kepada Allah yang terdapat pada ayat-ayat berikut ini. Yang pertama dari Amos pasal 3 ayat 9 sampai 15, yang kedua Amos pasal 4 ayat 1 sampai 3. Dan seterusnya ya. Adapun yang menjadi rangkuman pembelajaran kita hari ini, Amos bukan orang yang memiliki kepandaian untuk berbicara di depan orang banyak. Amos juga bukan seorang nabi. Amos hanyalah seorang penggembala ternak. Tetapi Amos dipilih oleh Allah untuk menegur bangsa Israel yang hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Allah memakai Amos dengan segala keterbatasannya untuk menegur bangsa Israel. Kita juga memiliki keterbatasan dan kelemahan. Namun Allah tetap memilih kita untuk mengingatkan setiap orang supaya kita hidup menurut kehendak-Nya. Allah akan membekali dan memberi kita kekuatan untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadilah seperti Amos yang sepertinya tidak memiliki kemampuan apa-apa, tetapi tetap mau melaksanakan perintah Tuhan. Kita sama-sama bernyanyi, Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir di dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa,
kita berdoa. Benar ya Tuhan bahwa kami semua Engkau ciptakan begitu istimewa. Tuhan bantu kami Bapa supaya kami bisa mempergunakan segala talenta bakat yang telah Tuhan sediakan di dalam hidup kami, hingga bisa kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami senantiasa diberkati dengan keistimewaan apapun yang ada dalam hidup kami. Kiranya pelajaran ini Tuhan Yesus dapat memberikan kami pelajaran berharga di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama terindah, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiada engkau pinta apa yang tak kupunya, perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana